nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan, nikmat umur, nikmat waktu luang, sehingga kita masih bisa untuk mengikuti dan menjalankan ibadah puasa Ramadan dan mengikuti kajian di regional OPS 3. Selanjutnya selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, mungkin untuk tidak memanjang mukadimah, kita ada beberapa susunan acara ya Ustaz. Insyaallah pertama ya kita anggap sebagai pembukaan yang sangat dalam bulan Ramadan itu tetap kita bangun. Kita bangkitkan Ustaz. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, kita persilakan pada Ustaz untuk menyampaikan kajian yang insyaallah taala akan disampaikan oleh beliau Dr. Jasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah taala dengan tema mencetak generasi Islam yang merindukan surga. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahib at-tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham wa alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul allam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam fi mithli hadha al-maqam al-wasiyyatu bi taqwallahi al-malik al-allam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. معاشر المسلمين والمسلمات, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pimpinan dan karyawan PT TGI Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah dan inayah, khususnya di bulan Ramadan ini yang insya Allah semakin membuat amalan kita semakin bermutu, karena memang Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang paling bermutu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, takwa itu adalah setinggi-tinggi peringkat. Dalam surat Al-Hujurat Nabi katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan takwa adalah sebaik-baik perbekalan
yang dibawa oleh seorang hamba baik di dunia maupun menuju akhirat. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah di ayat-ayat tentang haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa, maka bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Dan sebaik-baik wasiat adalah takwa, wasiatul awwalina wal akhirin, wasiat orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian, wasiatnya para nabi dan rasul, bahkan wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dari satu jiwa, yaitu dari Adam alaihissalam. Oleh itu, maka dalam segala munasabah dianjurkan untuk berwasiat dengan takwa, seperti dalam khutbah-khutbah, baik khutbatul Jum'ah ataupun khutbah al-Idain, khutbah hari raya dan Idul Adha dan Idul Fitri. Salah satu rukunnya adalah al-wasiyah bittaqwa. Oleh itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, keluarga besar TGI yang saya muliakan, hari ini kita duduk di sini atau bersama di majelis ini juga kita menghimbau untuk senantiasa bertakwa. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang darinya kita belajar bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Dari Nabilah kita bertahu langkah-langkah untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebab ibarat orang yang ingin mencapai peringkat juara, kita tahu bahwasanya Nabi adalah sang juara. Ana atqakum lillah, saya adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Bahkan di antara seluruh Nabi dan Rasul, beliau adalah imamnya, beliau adalah penghulunya, beliau adalah pimpinannya. Oleh sebab itu dibuktikan dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW adalah yang pertama mengetuk pintu surga, dan di saat dibangkitkan beliau pula yang pertama dibukakan kuburannya. Dan di saat huru-hara hari kiamat di padang mahsyar, orang menunggu dengan dalam kondisi yang mencekam, serba ketakutan, Allah murka semurka-murkanya. Di saat itu para nabi dan para rasul pada angkat tangan, tidak bisa memberikan syafaat, tetapi Nabi kita alaihi salatu wassalam maju untuk memberikan syafaat. Ini tandanya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam adalah yang paling takwa di antara seluruh hamba-hamba Allah yang bernama jin dan manusia. Oleh itu kita mesti bersyukur kepada Allah karena menjadi bagian dari pengikutnya, dan mudah-mudahan setia dan istiqamah. Oleh itu jasanya kepada kita sungguh banyak dan tak terkira dan terhingga, dan adatnya orang yang berjasa kita sebut-sebut dengan sebutan yang baik. Kita berterima kasih kepadanya dan selalu mendoakannya dengan doa yang terbaik, doa yang diajarkan oleh Allah yang maha baik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah dan ucapkanlah salam kepadanya sebanyak-banyaknya.
Selanjutnya saya mohon maaf tadi karena pergi kuliah dulu menjelang sampai zuhur, dan suara agak terganggu sedikit karena batuk yang sudah lebih sebulan tidak sembuh-sembuh nih. Mudah-mudahan tidak mengganggu kegiatan ini. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Tema kita menciptakan generasi yang selalu merindukan surga. Ada seorang anak SD seperti yang diceritakan oleh Dr. Abdullah At-Tayyar. Ada seorang anak SD di Perancis, di kota Paris. Ketika ibu gurunya bertanya kepada teman-teman sejawatnya dalam kelas tentang cita-cita mereka, tentang cita-cita masing-masing anak. Lalu yang ini menjawab, saya ingin menjadi, misalnya menjadi polisi. Ada yang menjawab ingin menjadi dosen, ada yang menjadi guru, ada yang ingin menjadi menteri, ada yang menjadi pimpinan perusahaan, ada yang menjadi konglomerat dan sebagainya. Tapi ada seorang anak dari keturunan Aljazair, ya mungkin seketurunan dengan Zainuddin Zidane, yang juga keturunan Aljazair yang tinggal di Perancis. Anak itu menjawab, saya ingin menjadi sahabat, sahabi. Subhanallah, sang guru yang bukan beragama Islam waktu itu, dia tidak tahu dengan istilah sahabi, ingin menjadi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah selesai, ibu guru ini sengaja, karena memang keingintahuannya tinggi, dari sebanyak anak yang punya cita-cita yang menurutnya tinggi, ada yang ingin jadi pilot yang bisa terbang tinggi, ada yang ingin jadi menteri yang menjadi jabatan tertinggi setelah presiden, tetapi ini ingin menjadi sahabi, seorang dari sahabat atau sahabat Nabi alaihissalam. Apa rahasianya dari anak ini, apalagi dia seorang anak orang Islam? Lalu datang berkunjung ke rumah sang keluarga tadi, keluarga anak. Lalu dia bertanya kepada ibunya, tadi di saat di kelas saya bertanya kepada anak-anak tentang cita-cita mereka. Masya Allah, ya, bahasa kitanya Masya Allah, ya, masing-masing menyebutkan cita-citanya dengan beragam profesi dan predikatnya. Tapi anak ibu mengatakan ingin menjadi sahabi. Apa maksudnya? Lalu dijawab oleh sang ibu, anak saya, sahabi itu adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepadanya, mengikuti ajarannya, menganut agamanya, berjuang bersamanya, dan mati dalam keadaan Islam. Hidup bersama Nabi di masa Nabi, beriman kepada Nabi, beramal seperti Nabi, mengikuti ajaran Nabi, berjuang bersama Nabi, berdakwah bersama Nabi, kemudian wafat dalam keadaan Islam. Subhanallah. Lalu kenapa mesti seperti itu? Lalu sang ibu menjelaskan bahwasanya sahabat itu yang dididik langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang cita-cita yang senantiasa
ada di depan matanya adalah ingin masuk surga. Ingin masuk surga, seolah-olah surga itu ada di depan matanya. Jadi ternyata ibu ini walaupun tinggal di negeri yang sekuler, yaitu negeri sarangnya sekuler itu adalah memang Perancis, tetapi kalau Allah memberikan hidayah kepadanya, dia menjaga kearifan aslinya bahwa dia seorang muslimah dan suami seorang muslim dan anaknya tumbuh sebagai seorang muslim, karena memang tidak akan masuk Islam, tidak akan masuk surga kecuali nafsun mu'minah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala lan tadkhulal jannata illa nafsun mu'minah. Ingat, tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali jiwa-jiwa yang beriman. Jiwa-jiwa yang beriman. Sedangkan yang tidak beriman dan tidak Islam, walaupun kebaikannya melimpah, walaupun kebaikannya mungkin lebih baik dalam muamalah, dalam berinteraksi dari sebagian orang Islam, karena tidak mustahil yang tidak Islam mungkin dari sisi berinteraksi, bermuamalah dengan sesama mungkin lebih baik daripada yang lain. Teman saya pertama tinggal di Tokyo, Jepang, ngajar di sana. Dia mengatakan orang Jepang itu tinggal lagi mengucapkan asyhadataini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka cepat masuk surga dari kita atau dari sebagian kita. Sebab apa? Dia menceritakan bahwasanya mereka ada akhlak izar, mau mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri, dan peduli dengan tetangganya sendiri, dan sangat menjaga kebersihan dan seterusnya. Tentu saja tidak semuanya, tetapi ada orang-orang yang tidak beragama Islam tetapi tidak berhak mendapatkan surga. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah ibn Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini seorang konglomerat Arab di masa jahiliyah yang sangat dermawan. Bayangkan, setiap musim haji, maksud saya, beliau menyembelih 1000 ekor onta yang dijadikan untuk konsumsi para tamu-tamu Allah yang datang ke Ka'bah. Masa jahiliyah ini, masa jahiliyah, karena jahiliyah mereka juga masih menghidupkan sisa-sisa agama Nabi Ibrahim dan Ismail. Haji masih ke Mekah mereka masih menghormati bulan-bulan haram. Nah, mereka, Abdullah bin Jud'an ini terkenal dengan dermawannya. 1000 ekor onta dia sembelih setiap musim haji. Bayangkan bagaimana kekayaannya. Kita syukuran setelah haji nyembelih 2 ekor kambing saja luar biasa. Tidak, setiap musim haji 1000 ekor onta. Namun subhanallah, kata Aisyah ke Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, apa hal yanfa'uhu zalika? Ya, maaf, saking tingginya kancah-kancah, kuali-kuali besar untuk masaknya, sampai-sampai pengendara onta, pengendara kuda tidak perlu turun untuk mengambil makanan, cukup dari atas ontanya mengambil makanan secukupnya dan berangkat dan pergi. Kalau bahasa sekarang mungkin drive thru, yaitu ambil langsung beli langsung pergi dari kendaraan kita.
Itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Juga bukan produk modern sebenarnya, itu zaman jahiliyah sudah ada, tapi versi yang berbeda. Nah, ini Abdullah bin Jud'an ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hal yanfa'u zalika fil akhirah?" Apakah itu bermanfaat baginya di akhirat? Jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, la, tidak bermanfaat. Apa sebab? Li'annahu lam yaqul yawman, tak pernah mengatakan suatu hari pun Rabbighfirli yawmiddin, Rabbighfirli yawmiddin, ya Rabbi ampuni saya pada hari pembalasan. Jadi dia dermawan tersebut bukan karena Allah, tetapi karena ingin mendapatkan nama baik dan popularitas. Dan dia tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau meninggalkan berhala walaupun sudah diseru untuk meninggalkannya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, amalan orang-orang seperti itu, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Hari kiamat nanti, amalan-amalan orang musyrikin, amalan-amalan orang kafirin, amalan-amalan orang yang tidak bertuhan akan diperlihatkan, tetapi semuanya akan sirna, ditebangkan angin, tidak berguna, seperti debu yang diterbangkan angin. Bapak dan ibu yang dimuliakan. Nah, tadi ibu muslimah tadi berhasil di negeri sekuler, tetapi tinggal di negeri sekuler, tetapi berhasil menciptakan generasi perindu surga. Dengan apa dia melakukan itu? Kenapa dia menjadikan anaknya bercita-cita seperti sahabi? Ma'asyiral kiram, pertama, tidak ada generasi umat ini yang semuanya dijamin masuk surga. Tidak ada generasi umat ini, bahkan umat-umat sebelumnya, yang seluruh anggota generasi itu masuk surga semuanya kecuali generasi sahabat. Kecuali generasi sahabat. Sahabat Nabi alaihissalam dengan definisi yang kita sebutkan, yang disebutkan oleh para ulama tadi, yaitu yang melihat atau bertemu dengan Nabi SAW, lalu beriman kepadanya, mengikutinya, dan mati dalam keadaan Islam. Semuanya masuk surga. Lalu bagaimana dengan kaum munafikin? Tidak, mereka tidak beriman kepada Nabi. Mereka tidak disebut sahabat. Bagaimana dengan kaum musyrikin yang hidup bersama Nabi? Mereka tidak beriman pada Nabi. Mereka bukan sahabat. Bagaimana dengan mereka yang awalnya beriman pada Nabi lalu murtad setelah Nabi, seperti Musailamah al-Kazzab? Kita katakan mati dalam keadaan kafir, bukan mati dalam keadaan Islam. Maka generasi sahabat adalah generasi terhebat. Apa tanda terhebatnya? Semuanya dijamin masuk surga. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang dahulu dan pertama-tama masuk Islam dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Kalau Allah sudah ridha itu di atas nikmat surga. Nanti setelah orang masuk surga semuanya, setelah semuanya masuk surga, ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, di saat itu Allah akan memberikan kepada ahli surga nikmat yang lebih nikmat dari surga, yaitu ahlaltu lakum ridaya, aku berikan kepada kalian keridaanku. Maka mereka berhak menikmati apapun tanpa batas. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ada sebab-sebab yang menjadikan kita bisa masuk surga.
Dan ada sebab-sebab yang menghalangi kita masuk surga. Dan ada hal-hal yang membuat kita bersemangat masuk surga. Dan ada hal-hal yang membuat kita lemah dan pesimis masuk surga. Nah, adapun yang pertama yang membuat kita berhak masuk surga, yang pertama adalah sihhatul aqidati wal amal, yaitu agama kita, akidah yang benar dan amal yang benar. Akidah yang benar dan amalan yang benar. Karena memang syarat masuk surga itu yaitu dengan mengucapkan asyhadataini, yaitu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Berarti harus sahih akidahnya, beramal hanya karena Allah, hanya kepada Allah, dan hanya mengharap pahala dari Allah. Harus benar akidahnya. Yang kedua, mesti sahih amalnya. Dan sahih amal itu, ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sahih amal itu mesti dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, orang-orang yang beramal dengan iman dan amal yang salih, mereka dijanjikan masuk surga. Walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah yang berhak masuk surga, yang berhak masuk surga dan mereka kekal di dalamnya. Dalam hadis Nabi katakan, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Allah subhanahu wa ta'ala takkan pernah menerima suatu amalan sampai benar-benar ikhlas karenanya dan karena mencari wajahnya. Itu yang pertama, akidah yang benar dan amalan yang benar. Yang kedua, yang menjadi kita berhak masuk surga adalah at-taqwa wal muraqabah, yaitu senantiasa bertakwa dan hati-hati atau mawas diri. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Takwa bahasa sederhananya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan Allah dan Rasul. Itu bahasa sederhananya. Melaksanakan perintah Allah dan Rasul, meninggalkan larangan keduanya. Tetapi bahasa ini terlalu umum. Terlalu umum. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, pernah tidak kamu berjalan di atas tanah yang ditaburi atau banyak durinya, atau rerumputan yang ada durinya, dan tanpa alas kaki pula? Nah, innaka la tada' qadamaka illa idza aminta. Kau tak akan pernah meletakkan kakimu kecuali di tempat yang aman. Begitulah takwa itu. Maknanya ketika akan melakukan suatu amal misalnya, sudahkah kita yakin bahwa amal itu diterima Allah atau tidak? Atau hanya sekedar berspekulasi? Ibarat orang berdagang, berbisnis, sudah enggak dia pastikan kalau langkah ini lakukan dalam hitungannya pasti beruntung? Tentu dengan ilmu, tidak bisa dengan hanya perkiraan, dengan strategi dan kiat. Oleh itu, takwa itu memerlukan ilmu. Makanya puasa yang sedang kita lakukan sekarang, baru dia mendapatkan titel takwa di saat orang yang melakukannya imanan, dengan iman. Dan iman tak mungkin kecuali dengan ilmu. Imanan wahtisaban. Man sama Ramadana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman, yakni membenarkan ini dari Allah, bahwa perintah ini benar-benar dari Allah, wahtisaban, dan mengharap pahala darinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu akan datang, dan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ma taqaddama min dzambi. Nah, bila kita dalam berpuasa ini misalnya sudah melakukan sesuai perintah dan tidak melakukan kecuali yang diperintah berdasarkan ilmu yang didatang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan takwa dan kita termasuk yang melakukan muraqabah dan hati-hati karena kita diawasi Allah SWT. Saat itu berhak kita mendapatkan janjinya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat, para awliya Allah, para wali Allah itu, ini kalimat wali bukan orang yang punya keanehan, tidak. Allah sendiri yang tafsirkan nanti. Para wali Allah itu adalah tidak takut dan tidak gentar. Siapa mereka? Allazina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa. Jadi wali tak nunggu keajaiban, tak nunggu sampai gila dulu, tidak. Wali itu adalah yang beriman dan senantiasa bertakwa. Beriman, membenarkan, meyakini dengan dasar ilmu yang benar dari Allah dan Rasul, kemudian mengikutinya dengan seksama. Itulah takwa itu. Apa balasannya? Lahumul busra, mereka dapat berita gembira fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia saja kita sudah merasakan nyaman. Makanya orang-orang bertakwa itu segala kesulitan yang dihadapinya jadi mudah, kerisauan jadi ketentraman, kesulitan jadi dimudahkan, rezeki yang kadang sempit Allah lapangkan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan jalan keluar dari apapun yang kesulitan yang dia hadapi. Dan dalam kesempitan apapun dia masih punya harapan. Lihat Nabi kita alaihissalam, ditolak dakwahnya di Makkah, mencoba untuk cari suaka ke kota Taif. Di sana banyak saudara yang sepersusuan, tapi penolakan lebih dahsyat lagi diterima. Tapi beliau tak putus asa. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, ya Rabbi, andai engkau tidak murka kepada aku tidak peduli. Tak ada putus harapan orang yang bertakwa. Makanya mereka lahumul busra fil hayatid dunya, mereka mendapatkan berita gembira di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan juga di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada kalimat Allah, tidak ada penggantinya. Ketetapan Allah tak ada penggantinya. Zalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat besar. Ma'asyarul muslimin, muslimat, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kemudian di antara yang membuat kita berhak mendapatkan surga, dan banyak amalan itu, adalah taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taat itu kaum muslimin, taat. Kalau bahasa kitanya manut, artinya yang tak pandai membantah. Kalau boleh saya contohkan dengan anak kita, anak yang taat itu, atau murid kita, atau anak buah kita, di saat diberi perintah dia cepat paham, kemudian cepat melaksanakan. Kalau dalam bahasa Arabnya tafa'ul sari', yakni reaksinya cepat, tidak ada mengkritik dan membantah. Itu namanya taat. Makanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau orang beriman, dia tahu Allah segala ucapannya pasti benar. Rasulullah SAW bila hadis yang sahih pasti benar. Ini orang beriman. Maka di saat melaksanakan perintahnya pasti menguntungkan dan pasti menyelamatkan, dan di saat dilarangnya, bila dilanggar pasti membahayakan. Kalau sudah sampai pada tahap ini, tak perlu lagi untuk banyak berargumentasi. Kalau sudah paham,
Kalau bapak perintahkan kepada anak kecil kita misalnya, minta belikan sesuatu ke warung misalnya, anak yang taat, misalnya ibunya suruh, nak belikan ibu sesuatu, ini sabun misalnya, ke warung, anak yang taat dia akan pergi beli sabun. Tapi ada anak yang kadang karena cerdasnya lebih cerdas, dilihatnya sabun kan belum habis mu, sabun belum habis mah, lalu apa ujung-ujungnya? Nggak usah beli sekarang. Kalau gitu nanti kamu lupa. Kalau lupa kan ada mama yang ingatkan, atau nanti uang kita habis, nanti papa yang kasih duit. Kira-kira jadi nggak dia belikan? Pas kita sabunnya habis, dia sedang tidak ada di rumah, akhirnya mamanya yang pergi beli misalnya. Tapi ada anak yang satu, bila disuruh dia akan manut, dia katakan siap, saya belikan. Tentu kira-kira kita suka yang mana, yang pertama atau yang kedua? Saya yakin kita semua suka pada yang pertama atau yang kedua, yaitu bila disuruh kerjakan. Jangankan anak kita, anak buah kita, jangankan hamba kita, ya, Allah, kita adalah hamba Allah SWT. Ketika diperintahnya, maka Allah suka kita mengikutinya, bukan justru suka untuk mendebat atau membantahnya. Nasallallahu alaihi afiyah. Nah, Allah janjikan, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian di antara yang dijanjikan kita masuk surga adalah al-jihadu fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau dengar kata jihad pasti terbayang radikalisme, terorisme dan sebagainya. Tidak, kaum muslimin. Jihad itu tidak bisa dihapus sampai hari kiamat. Dan jihad itu tidak selamanya dengan senjata. Dan ketahuilah bahwa dalam syariat Islam, orang-orang di luar Islam itu dibagi kepada 4 golongan. Orang kadang asal kafir, asal musyrik, asal munafik, habisi. Ini bukan dari Islam, salah paham dalam Islam. Khitab Islam, bahasa Islam tidak ada yang salah, tapi orang yang memahami dan menafsirkannya yang keliru. Akibat kita tidak serius menuntut agama. Kita di negeri ini, kita jangan serius beragama. Akhirnya masuklah propaganda dan subuhan, karena belajar agama nggak serius. Bayangkan kita dulu di sekolah-sekolah SD, menengah pertama, menengah atas, bila guru agama tidak datang bisa digantikan oleh guru fisika, bisa digantikan oleh guru olahraga. Dan sebaliknya, bila guru matematik tidak hadir, guru fisika tidak hadir, guru agama tidak bisa menggantikan. Agama 9, yang lain-lain adalah tujuan utama. Bagaimana kita nak paham agama kita? Lalu datang orang nanti membuat syubhat, propaganda kepada anak-anak kita yang seperti ini, bahwa orang kafir itu kalau tidak dilibas, dia akan melibas. Akhirnya lahirlah paham-paham radikalisme, terorisme yang tidak disetujui oleh Islam. Akibat kita tidak serius mempelajari agama. Di rumah kita, yang jadi tontonan kita adalah tontonan kita. Ada kajian-kajian di sekitar kita, jarang kita ikuti, kecuali yang suka melawak dan menghibur diri. Kalau sudah kajian serius, kita tidak serius. Nasallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita ikut yang curiga terhadap Islam. Kalau dengar kata jihad, maka kita mulai curiga. Ingat bahwa jihad itu banyak syaratnya dan berat rukun-rukunnya. Tidak semua orang bisa berjihad. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang kafir dalam Islam ada yang namanya kafir zimmi. Orang kafir yang tinggal di negeri Islam dan mengikuti aturan-aturan Islam. Maka mereka ini diberikan hak aman seperti orang-orang Islam.
Mereka hanya membayar upeti yang tidak sampai sebanyak pajak yang kita bayar. Coba kita bayar pajak berapa persen? Ada PPN, ada PPH, ada PP apa lagi namanya. Mereka hanya bayar sedikit dan mereka dapat jaminan aman. Yang kedua ada namanya kafir musta'man. Orang kafir yang minta suaka perlindungan aman ke negeri Islam. Coba lihat Bapak dan Ibu saya muliakan. Orang seperti ini sekalipun yang berikan suaka rakyat jelata, maka pihak pemerintah tak boleh membatalkannya dalam Islam. Sekalipun yang memberikan perlindungan aman itu rakyat jelata muslim atau bahkan muslimah. Ada orang kafir minta perlindungan aman lalu dilindungi oleh salah seorang dari rakyat, maka pemerintah Islam tak boleh membatalkan itu. Dia memberikan keamanan. Ini kata Nabi SAW, siapa yang membunuhnya, siapa yang mengganggunya tak mencium bau surga, dan bau surga itu tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Dan yang ketiga, kafirun mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian dengan orang Islam, dengan negeri Muslim, baik perjanjian usaha, kontrak usaha, atau perjanjian dagang, atau perjanjian politik dan sebagainya, perjanjian keamanan, maka siapa yang mengganggunya sama, tidak membawa surga. Ya, satu-satunya yang boleh diperangi itu adalah yang memerangi kita, kafirun harbi. Ya, kalau tuan-tuan datang penjahat ke rumah, di rumah ada senapang, dia bawa senapang, kira-kira serahkan senapang ke dia? Atau kita ahli bela diri, lalu dia serang kita dan menikam kita, biarin aja, nggak boleh, karena membunuh orang nggak boleh, begitu? Nggak mungkin. Orang memerangi kita, maka diperangi. Oleh sebab itu, disinilah perintah Allah SWT, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah kekuatan berupa kuda-kuda perang dan peralatan lainnya untuk membuat orang gentar kepada kita. Karena negara manapun wajib mempersiapkan orang kafir, muslim, yang campur-campur, semua yang persiapkan untuk bertahan dengan negerinya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, dan hukum Allah, dan bahkan yang kita sebut dengan hukum alam, bahwasanya bila kita dizalimi, tentu kita akan mempertahankan diri minimal dan membalas sesuai dengan kezaliman yang diberikan kepada kita alami. Baik, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ini sebab masuk surga. Allah menyebut, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman, lagi beriman nih. Apa itu anfusahum? Jiwa-jiwa mereka. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Berarti ada jihad dengan jiwa, ada jihad dengan harta. Ada jihad dengan jiwa, ada jihad dengan harta. Nah, kenapa didahulukan jiwa? Para ahli tafsir menyebutkan jiwa semua orang memiliki, tapi harta tidak semua orang memiliki untuk bagi berjihad. Maka didahulukanlah diri. Yang kedua, diri lebih mahal. Bila seorang mampu berjihad untuk mengorbankan dirinya, pasti lebih mampu berjihad mengorbankan hartanya. Nah, jihad dengan harta, ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jihad dengan harta itu tidak hanya dalam kondisi perang. Kita di hari-hari seperti ini, kaum muslimin banyak yang terbelakang ilmunya, maka jihad kita menyebarkan ilmu yang benar sampai ke masyarakat. Sebab berapa banyak sekat-sekat yang membuat ilmu yang benar itu tidak sampai. Berapa banyak hal-hal yang menghambat sehingga akidah yang benar tidak sampai. Orang masih punya keyakinan-keyakinan yang na'udzubillah membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti tuan-tuan saksikan sendiri kemarin, pawang hujan kehujanan. Subhanallah, negara-negara yang sudah semaju ini masih percaya dengan klinik-klinik seperti itu. Berarti ilmu akidah yang benar belum sampai.
Dan justru setelah, walaupun gagal total, tapi masih banyak peminat dan tawaran dan kontrak. Subhanallah kaum muslimin. Alangkah. Kalau ini berarti jahiliyah dulu lebih hebat dari kita. Mereka dengan arah terbangnya burung, tiarah, mereka sudah bisa menentukan untung atau ruginya perjalanan. Tetapi itu dilarang dalam Islam. Ternyata ilmu. Nah, kita yang memiliki harta bisa berjihad dengan menyiapkan sarana prasarana dakwah. Membangun sekolah-sekolah, membangun masjid-masjid yang dihidupkan kajian-kajian ilmu di dalamnya. Ini jihad. Atau membangun rumah-rumah untuk orang-orang yang tidak beruntung. Orang-orang yang rezekinya jangan untuk apa? Untuk rumah, untuk makan dia payah. Kita buatkan yayasan-yayasan sosial. Ini jihad. Berapa banyak anak-anak yang potensi, anak orang-orang Islam yang potensi tetapi tidak punya biaya untuk melanjutkan kuliah atau melanjutkan sekolah. Kalau ini diberdayakan, ini juga termasuk bab jihad yang luas. Makanya di antara yang menyebabkan kita juga masuk ke dalam ini, masuk surga adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu memudahkan jalan surga. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Nah, apa yang membuat kita merindukan surga seperti anak tadi merindukannya? Tentu saja kita mesti berilmu tentang apa yang disiapkan di surga dan apa resikonya bila kita tidak masuk surga. Maka para Nabi dan Rasul telah menyampaikan kepada umatnya bagaimana sesungguhnya siapa yang taat kepada Allah masuk surga itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di akhirat itu tidak ada tempat kecuali dua. Siapa yang jalannya lurus tak tersesat, insya Allah masuk surga. Tapi siapa yang tidak lurus, nyimpang kiri dan kanan, tidak ada jalan kecuali masuk neraka. Masuk nerakanya bisa kekal, bisa sementara. Dan jangan bayangkan sementara itu ringan, karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Dan seringan-ringannya azab, bara api neraka diletakkan di ibu jari kaki kita, menggelegak otak kita. Kalau kita tahu begini, bagaimana resiko besar kalau tidak masuk surga, maka kaum muslimin dan muslimat, apapun yang tadi berjihad, menuntut ilmu, taat pada Allah dan Rasul, bertakwa dan selalu hati-hati dalam bertindak di dalam bidang kita masing-masing, maka semua akan terasa ringan. Konteks saya sebagai penanggung jawab hak orang lain, saya tidak akan mau mengambil sedikit pun karena konsekuensinya bisa menjerumuskan saya ke neraka. Saya berbatasan tanah dengan orang, kalau saya tahu bahwa sejengkal saya ambil akan mengakibatkan saya harus memikul 7 kali bumi di akhirat. Kalau seandainya saya berutang, lalu saya tidak bayar, nanti akan saya bayar dengan amal-amal saya. Kalau seandainya saya ghibah, saya hasad, saya dengki, adu domba dan sebagainya, akan dipotong dari dosa, dari pahala saya. Bila tidak cukup, dosa orang itu ditimpakan ke saya dan saya masuk neraka. Kalau ini semuanya ada di depan mata kita, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya bayangkan kalau kita melakukan ini balasannya, surga di depan, kalau tidak neraka menjadi belakang. Kalau terlihat oleh kita, tidak usah api neraka, api biasa saja. Kalau kau kerjakan, itu ruangan yang ber-AC, itu tempat kamu. Kalau sempat kamu melanggar, itu ruang yang penuh dengan api menyala, tempat kamu. Tidak ada kita akan memilih untuk tidak melakukannya. Baru ruang ber-AC, baru tempat tidurnya empuk. Padahal kalau tuan-tuan tahu bahwa surga itu orang yang paling sedikit nikmatnya, orang yang terakhir masuk surga, orang yang terakhir masuk surga nanti di akhirat, setelah dia dicuci dulu di neraka, diberikan kepadanya kesenangan yang dimiliki oleh orang yang paling senang di dunia ini. Dari Nabi Adam sampai siapa manusia terakhir nanti, siapa manusia paling senang?
yang paling mewah kehidupannya, diberikan kepadanya kehidupan itu 10 kali lipat lagi. Itulah surga paling rendah bagi orang yang ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh itu kita dapatkan orang-orang yang merindukan surga itu mendidik anaknya dari sejak kecil lagi, selalu melafazkan ingin masuk surga, selalu menggiring mereka untuk loyal kepada orang-orang yang dijamin masuk surga, orang-orang yang menunjukkan jalan ke surga. Karena memang kita aslinya dari surga. Nabi Adam alaihissalam dulu, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, tinggallah engkau dan keluargamu di surga ini. Cuman wala taqraba hadhihi syajara, jangan dekati pohon itu, nanti fatakuna minadh zalimin, kamu akan termasuk orang zalim. Tapi syaitan mengganggu, syaitan membujuk, syaitan merayu. Subhanallah, Adam yang begitu sudah langsung Allah sendiri mengatakan kepadanya, masih tertipu oleh pedaya syaitan. Bagaimana dengan kita yang jarang baca Quran, jarang baca hadis Nabi, jarang di majelis ilmu, bagaimana nak rindu kepada surga? Karena kerinduan itu akan lahir di saat kita mengenalnya. Dan kita kalau sudah mengenalnya, kita akan mencintainya. Di saat mencintainya akan merindukannya. Bayangkan kaum muslimin, ya, surga yang diperlihatkan, disiapkan oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Allah SWT, inni a'adtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Saya siapkan, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang saleh surga yang di dalam terdapat nikmat yang tak pernah terlihat oleh mata, yang tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah pula terbayangkan dalam bayangan manusia. Itulah surga. Ma'asyarul kiram, ketika Nabi kita Isra atau dimi'rajkan, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Nabi kita, akri ummataka minnis salam, sampaikan salam saya kepada umatmu, ya alaika wa ala rasulina salam, ya Ibrahim alaihissalam, wa akhbirhum, beritahukan kepada mereka, bi annal jannata tayyibatut turbah, surga itu tanahnya subur, wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebab siapa yang membaca subhanallah, ditanam baginya satu pohon di surga. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, pohon di surga itu rindangnya 100 tahun pengendara kuda berjalan di bawah rindangnya belum habis. Kita kalau punya pohon yang rindang di depan rumah, lalu dipotong oleh orang tanpa izin kita akan murka. Ini pohon surga yang begitu luasnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Bidadari surga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, seorang yang diberi istri dari bidadari surga memeluk istrinya 70 tahun lamanya tak bosan. Nanti coba kalau sudah malam nanti peluk istri 70 menit, bosan atau tidak? Nah, ini 70 tahun tak bosan. Bayangkan nikmatnya, luar biasa. Kemudian hari itu bapak-bapak yang hari ini ingin sebenarnya berbini lagi, tapi terhalang oleh izin istri yang pertama, akan tak keluar izin itu. Besok di akhirat tidak ada lagi cemburu yang menghalangi. Semakin banyak tuan-tuan menyiapkan bekal dan harga mahar, maka semakin banyak mendapatkan bidadari surga. Ini bulan puasa pula cerita bidadari, ya. Jangan sampai batal pula puasanya, bapak dan ibu yang saya muliakan. Hari itu tidak ada cemburu, hari itu tidak ada hasad, tidak ada dengki. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Oleh itu, dari kecil kita memang sudah harus dididik oleh orang tua kita
Dan sekarang kita karena sudah jadi orang tua, kita didik anak kita untuk merindukan surga. Soal jadi apanya dia di dunia, nak jadi panglima dia di dunia, ndak apa, panglima yang merindukan surga. Kalau dia jadi presiden di dunia, tapi presiden yang merindukan surga, jadi raja yang menuju surga, jadi profesor yang merindukan surga. Nah, kalau sudah merindukan surga, kaum muslimin, dunia ini di mata kita kecil, karena di sana ada harapan besar. Maka tidak akan ada lagi kita yang melalaikan salat gara-gara pekerjaan. Tidak ada lagi kita akan meninggalkan salat gara-gara menyambut pejabat. Tidak ada lagi kita akan melarang anak buah kita salat, karena justru kita menjadi pengajak mereka. Karena yang mengajak mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Karena yang seperti ini hanya bisa dilakukan orang yang merindukan surga. Kalau kita masih punya waktu, moderator Ustaz Ceri masih ada waktu? Ya. Bagaimana para sahabat? Patut mereka jadi tuntunan dan panutan kita. Mereka setiap bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan amalan yang buat saya masuk surga. Nabi suatu hari mengatakan ketika kaum muslimin kesulitan air minum di Madinah, satu-satu telaga yang masih ada airnya telaga Yahudi, Bi'ru Rumah. Yahudi yang memang suka melihat orang tidak senang dan senang melihat orang tidak dan senang melihat orang susah, dia jual coba air satu ember dengan seember korma. Subhanallah, seember korma seember air. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat, mahalnya air dijual oleh Yahudi tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan, man yashtari liya bi'ra rumah falahul jannah. Siapa yang beli untuk saya, karena Allah maksudnya, lillahi bi'ra rumah, yaitu telaga rumah, baginya surga. Waktu itu sahabat tidak ada yang punya duit banyak. Utsman yang kaya waktu itu sedang tidak ada di tempat. Pulang ke Madinah, dapat berita apa yang dijanjikan Nabi SAW, surga. Dia datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, saya masih berhak mendapatkannya kalau saya beli. Kata Nabi SAW, na'am lakal jannah. Maka Utsman radhiyallahu anhu mendatangi orang Yahudi itu. Yahudi tak mau menjual penuh. Dia bilang, saya jual setengah. Maksudnya apa? Hari ini milik kamu, hari besok milik saya, hari besok lusa milik kamu, lusa-lusanya lagi milik saya. Artinya dia masih ingin juga menciduk keuntungan daripada Utsman radhiyallahu anhu. Utsman yang memang paham strategi dagang, yang paham benar bagaimana hal yang menguntungkan, dia terima, tidak apa-apa. Lalu ketika dia beli dan diumumkan kepada kaum muslimin, di hari-hari saya silakan ambil air gratis. Allahu Akbar. Beda sekali dengan orang yang tak merindukan surga dengan orang yang merindukan surga. Air gratis, airnya kaum muslimin mengambil air di masa jatahnya Utsman. Dan di masa Yahudi tak ada yang datang. Akhirnya Yahudi masuk perangkapnya sendiri. Karena orang-orang tak bertakwa itu selalu masuk perangkap sendiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya dia panggil lagi Utsman. Kalau gitu Utsman, ambillah semuanya. Akhirnya Utsman beli dengan nilai yang fantastis. 35.000 dirham. Kalau tuan-tuan, saya tidak tahu harga dirham berapa sekarang. Ada yang bisa bantu? Dirham berapa? Dirham itu sama dengan 2,5 gram perak. Kalau perak 1 gram misalnya 50.000, 2,5 gram 250.000 kali 35.000 berapa? Hah? 600 juta atau 6 miliar? Harga telaga semahal itu, tapi surga lebih mahal lagi. Inna sil'atallah ghaliyah. Oleh itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, maka kita yang sekarang, mungkin orang-orang tua kita dulu, mungkin semoga Allah mengampuni dan memaafkan mereka, menciptakan kita orang-orang yang suka dunia dan lupa akhirat. Mungkin di antara kita. Alhamdulillah kita masih ngaji sekarang. Kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah dengan amalan yang kita lakukan hari ini
Ya mungkin kita bersedekah atas nama orang tua kita, bangun masjid atas nama orang tua kita, bangun sekolah atas nama orang tua kita, atau apapun, mungkin memberi perbukaan untuk 1-2 orang yang berpuasa, yang pahalanya seperti yang puasa, untuk masuk surga. Dan mudah-mudahan dengan itu orang tua kita juga menikmatinya, sering istighfar kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu mengobati dan meningkatkan martabat orang tua kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan sekarang dari sekarang kita berangkat, ajak anak-anak kita untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis yang menghidupkan kita atau merindukan, buatkan kita merindukan surga. Anak-anak masukkan ke sekolah-sekolah yang pendidikannya membuat mereka merindukan surga. Alhamdulillah, tanpa merindukan dunia, dunia itu tetap akan didapat. Usama bin Zaid, umur 18 tahun, yang dididik merindukan surga oleh Nabi SAW, tetap jadi panglima. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, yang juga merindukan surga, apapun mereka jual kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal harta semua milik Allah, tapi bahasanya dijual kepada Allah. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang besar sepanjang sejarah setelah para nabi dan rasul. Ma'asyiral kiram, mungkin karena waktu yang tidak mengizinkan, mungkin kita kembangkan kalau ada pertanyaan, insyaallah taala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal soleh kita. Mudah-mudahan semua kita yang ada Allah izinkan untuk menikmati dan merindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada saudaraku Cherry Irawan selaku pembawa dan pemandu acara kita pada siang ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khair atas materi yang sudah Ustaz sampaikan. Alhamdulillah, semoga segala sesuatu yang disampaikan tadi terkait dengan mencetak generasi Islami yang merindukan surga bisa kita pahami, rekan-rekan pahami, dan bisa kita amalkan untuk masa depan kita di akhirat nanti. Baiklah Ustaz, terkait dengan materi ketiga, sesi ketiga adalah sesi tanya jawab. Tadi ada 2 orang rekan kita ya yang bertanya. Silakan Pak Yuyanti, apa bertanya langsung atau via chat ya? Ya Ustaz, pertanyaan dari rekan kita, pada zaman sekarang bagaimanakah caranya membedakan antara kafir zimmi, harbi, mu'ahad, dan musta'min? Terima kasih Ustaz, mungkin bisa diberikan penjelasan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana hari ini membedakan mana kafir zimmi, kafir mu'ahad, musta'man, dan kafir harbi? Pertama yang akan membedakan itu sebenarnya nanti adalah para ahlul ilmi, para ulama kita. Artinya kita merujuknya kepada orang-orang yang diserahkan atau diserahi Allah SWT amanah untuk mengurus umat di bidang dunianya, yaitu pemerintah, dan yang mengurus umat di bidang agamanya itu para ulama. Nah hari ini mana yang kafir zimmi, mana yang kafir harbi, mana yang kafir musta'man, dan mana yang mu'ahad? Sekarang bentuk negara di zaman ini, yang negara yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, undang-undang dasarnya, tentu hampir tidak ada di negeri. Hampir tidak ada sekarang. Yang saya ketahui satu-satunya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang menjadikan itu secara resmi undang-undang dasar negaranya hanya Arab Saudi hari ini. Itu pun dirongrong oleh banyak sekali kaum muslimin yang tidak menyenangi, sehingga diserang dengan berbagai fitnah sebagai sumber terorisme, radikalisme, dan sebagainya, yang menyalahkan semua yang tidak sepaham, sembarang mengafirkan dan sebagainya. Padahal saya yang sudah hanya 15 tahun di sana,
yang menyaksikan sendiri orang-orang yang dituduh sebagai orang Wahabi tersebut, yang sebagian orang dengan tanpa malu mengatakan kalau mempelajari akidah mereka menjadi zombie-zombie yang siap mengisap darah. Alhamdulillah, tidak ada jemaah haji kita yang kena gangguan jiwa psikopat setelah selesai haji atau umrah. Ketika tatanya jemaah haji, orang tua kita pernah mendapat gangguan jiwa di sana atau gangguan? Tidak ada. Justru semuanya ingin kembali lagi untuk melaksanakan. Ini kan jelas sekali dustanya, jelas sekali fitnahnya, atau menyalahkan orang yang tidak sepaham. Asal tidak sepaham pasti salah. Ini juga tidak benar. Standar yang dilakukan ya selama kami belajar adalah mesti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman as-salafus salih, orang-orang generasi yang tadi. Semua anggota generasi itu, sahabat itu dijamin masuk surga. Sebab apa? Mereka tidak ada bergolong-golongan. Sahabat semuanya satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lain tidak. Nah, kalau kafir zimmi itu kan definisinya oleh para ulama yang tinggal di negeri Islam, pemerintahan Islam. Lalu mereka mengikuti aturan yang berlaku di negeri itu. Ini zimmi. Andainya misalnya ada yang tinggal menjadi warga negara Arab Saudi, kalau boleh dikatakan itu sebagai negara Islam, walaupun sebagian nanti mungkin tidak menerimanya ya, karena kita orang sekarang ingin seperti zaman Abu Bakar dan Umar. Tentu rakyatnya mesti seperti Ali dan Utsman. Kan pernah Khawarij dulu membantah Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, kenapa di zamanmu seperti ini wahai Ali, di zaman kami, di zaman Abu Bakar Umar tidak seperti ini? Ali jawabannya, dulu rakyatnya di zaman Abu Bakar Umar orang seperti saya, tidak banyak membantah. Tapi sekarang di saat saya memerintah, rakyatnya seperti kalian, disuruh sering membantah, dilarang tidak mau dilarang. Akhirnya beginilah kacaunya negara. Jadi azmi yang tinggal di negeri yang melaksanakan atau negeri Islam, dengan makna kalimat negeri Islam, baik khilafah maupun kerajaan Islam, yang dasarnya Al-Quran dan Sunnah dan menerapkan syariat Islam. Kalau tuan-tuan nak tahu faedah menerapkan syariat Islam itu, walaupun dengan penuh kekurangan, tentu tidak sempurna. Tidak mungkinlah rakyatnya seperti kita atau seperti orang sekarang lalu ingin pula seperti zaman Abu Bakar Umar. Mustahil, mustahil, mustahil. Sering jemaah bertanya, Ustadz, pemimpin kita banyak yang korupsi katanya. Saya jawab, kita rakyat lebih duluan korupsi dari pemimpin sebenarnya. Buktinya ketika kampanye, datang partai ini kasih kaos, kita terima juga. Ini datang kasih sajadah, kita ambat juga. Ini bawa tikar masjid, diambil juga. Sampai ada yang meminta kembali setelah kalah. Ini bukankah sogok namanya? Jadi calon pemimpin itu naik karena menyogok rakyatnya. Besok setelah mereka jadi, rakyat nak berurusan harus disogok juga, karena mereka dulu sudah menyogok. Jadi tidak usah salahkan pemimpin sekarang. Kita yang salah memang, karena kita adalah orang-orang yang lebih duluan disogok dan mau menerimanya. Bagaimana nak adil, jujur dan adil, bagaimana nak bersih kalau kita sendiri rakyat masih bisa ditipu dengan itu? Maka jangan salahkan, kita yang salah sebenarnya. Kalau kita siap meninggalkan itu semuanya, saya yakin suatu saat akan lahir pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan rakyatnya. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, kama takunu yuwalla alaikum. Kemudian bila kita deskripsikan bahwa negeri itu adalah negeri Islam, maka orang-orang yang tinggal di situ sebagai warga negara atau sebagai dapat izin tinggal, mereka adalah zimmi, yang non muslimnya. Kemudian ada di antara mereka yang sebagiannya adalah terikat kontrak kerja, kontrak politik, kontrak keamanan
Ini namanya mu'ahad. Dan bila ada di antara mereka yang non muslim minta suaka ke negeri Islam tersebut, kalau boleh, misalnya tadi Arab Saudi dianggap sebagai negeri muslim, ada yang pergi ke situ non muslim minta perlindungan aman, maka dia akan dianggap sebagai musta'man yang harus dihormati dan dijaga keamanannya. Apakah itu dengan imbalan atau tidak, itu tergantung dengan pemerintah masing-masing. Nah, siapa yang harbi yang memerangi kita? Seperti orang Yahudi sekarang memerangi umat Islam di Palestina. Kalau dulu Uni Soviet menyerang Afghanistan, ya harbi mereka, harbi. Nah, tetapi orang yang sekarang, orang non muslim yang tinggal di negeri kita berdampingan dengan kaum muslimin, apakah mereka harbi? Ya tidak. Mereka bagian dari negeri ini yang tidak memerangi. Tapi mereka memerangi. Kalau memerangi dengan membuat rencana-rencana dari dulu sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir itu ya pasti akan membuat sekongkol dengan sesamanya. Kaum munafikin di Madinah misalnya bersekongkol dengan musyrikin Makkah, tapi mereka melafazkan Islam dan Nabi tahu mereka kafir karena Allah yang beritahukan kepadanya, tapi Nabi tidak mengeksekusinya karena takut difitnah. Karena jangankan kita, Nabi saja difitnah. Maka oleh sebab itu, untuk menerapkan hukum itu pada hari ini, memang khususnya di negeri kita yang jenis negaranya dikatakan negeri kafir juga tidak, negeri muslim, Islam juga tidak, tapi ada negeri jenis ketiga, pemerintahnya orang Islam tapi hukumnya campur-campur, ada yang Islam ada yang tidak. Sebagian ulama menerima spesifikasi seperti ini, sebagian sebenarnya menolak. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang sering dituduh sebagai radikal oleh yang tak setuju, padahal beliaulah yang paling moderat sebenarnya, dengan tindakannya yang sangat terpuji. Misalnya ketika ada yang tertangkap orang zimmi dengan orang muslim, dia minta kepada pemerintah Islam waktu itu dibebaskan pertama kali adalah ahlu zimmatina qabla ahli millatina. Ahlu zimma dibebaskan dulu, baru ahlu al-millah, ahli agama kita. Beliau menyebutkan bahwa ada jenis negara yang orangnya Islam tetapi tidak menerapkan aturan Islam. Nah, di dalam hal ini Nabi SAW menyuruh kita untuk taat selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, Undang-Undang Dasar Negara Republik kita tahun 45 menjamin kebebasan setiap agama menjalankan keyakinannya masing-masing. Cuman dalam pelaksanaannya masih ada halangan di sana dan di sini, dan itu perlu memerlukan perjuangan. Kalau bisa dilakukan dengan cara yang elegan, tidak menimbulkan fitnah, tentu lebih baik dibanding menimbulkan fitnah dan perlawanan yang berujung pada rusaknya stabilitas keamanan. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya terkait kafir yang disampaikan oleh kita. Baik, selanjutnya Ustaz, kita mungkin ada rekan-rekan lainnya yang mau open mic langsung bertanya kepada Ustaz. Silakan. Silakan Pak Arbitnet, silakan bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan Pak Ismail. Terima kasih Pak Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ada yang yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan hal-hal yang membuat kita atau berhak untuk masuk surga. Kemudian ini ada berkaitan dengan, mungkin menurut saya itu berkaitan dengan akidah Pak Ustaz. Jadi ada penceramah-penceramah, saya perhatikan dia kalau saya menjelaskan itu dengan menunjuk dirinya. Kata-kata Allah itu dia menunjuk ke dirinya gitu. Contohnya prasangka hamba itu tergantung apa gitu. Tapi dia menunjuk diri Allah itu ke badan dia begitu Pak Ustaz. Jadi ini saya pikir akidahnya bagaimana begitu Pak Ustaz. Jadi sering saya perhatikan
dia mengasih contoh tapi dengan menunjuk dirinya begitu. Contoh apa namanya, dia menganggap dirinya itu sebagai, mungkin dia sadar atau nggak sadar saya nggak tahu juga, tapi dia menganggap bahwasanya menunjuk Allah itu dirinya begitu. Kemudian yang kedua, Ustaz, pertanyaannya berkaitan dengan surga juga, Ustaz. Ini apalagi dengan media sosial itu sangat gencar sekali, Pak Ustaz. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang bagaimana cara mengcounternya begitu, Pak Ustaz. Jadi bahwasanya surga itu ditujukan hanya untuk kaum laki-laki saja begitu, Ustaz. Contohnya ada bidadari surga, kenapa tidak ada lawan dari itu begitu, Pak Ustaz. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suaranya agak apa feedback tadi. Bisa diulang pertanyaannya? Mungkin moderator bisa mengulang pertanyaannya? Ya Ustaz, mungkin bisa dijawab Ustaz. Ya, silakan Ustaz dijawab. Suaranya apa? Feedback mantul tadi. Iya Ustaz, agak feedback. Silakan, udah main bagus Ustaz. Apa Ustaz, ini waktu kita mungkin tinggal nggak sampai 10 menit lagi lah Ustaz. Mungkin kita bisa to poin aja Ustaz. Jazakallah. Mohon maaf, masih kurang jelas. Oh, pertanyaannya nggak jelas tadi Ustaz ya? Ya, kurang jelas. Mungkin Pak Ismet bisa diulang kembali pertanyaan Pak Ismet untuk poin. Oke, Pak Ustaz. Berkaitan mikrofon. dengan akidah, Pak Ustaz. Jadi ada penceramah-penceramah itu dia menjelaskan bahwasanya Allah itu diri dia gitu. Allah di dirinya gitu. Ya, maksudnya prasangka bagaimana tapi dengan menunjuk dirinya gitu. Ada penceramah saya perhatikan gitu. Jadi akidahnya bagaimana, Pak Ustaz? Gitu. Kemudian yang kedua itu tentang ada pemikiran-pemikiran di media sosial sosial bahwasanya surga itu diperuntukkan hanya untuk kaum laki-laki begitu. Contohnya keterangan-keterangan dari dengan logika lah. Diperuntukkan untuk dari surga dan sebaliknya. Oh, laki-laki saja. Ya, ada pemikiran gitu di media sosial Ada pernyataan salah satu mantan ustadz yang telah Ustaz, dia di media sosial menyatakan bahwasanya ada pemikiran-pemikiran kalau seandainya tidak kita counter itu akan susah begitu, akan diterima mentah-mentah oleh anak-anak kita, dan kita juga susah begitu, Ustaz. Karena memang dari dari yang Ustaz jelaskan gitu, Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertama, insya Allah orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu ada dalam dirinya atau ada dalam hatinya atau mengatakan Allah itulah dirinya, misalnya, ini tentu saja adalah kesesatan yang nyata, karena dengan demikian dia sudah menjadikan dirinya sebagai bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikenal dengan wahdatul wujud, yaitu menyatunya eksistensi Allah pada diri seseorang. Ini biasa aliran sufi yang ghulu, seperti yang dikenal dari Ibnu Arabi Al-Makki At-Ta'i. Dia sampai mengatakan laisa fi jubbati illallah, di dalam jubah ini tidak lain hanyalah Allah. Nah, kalau dirinya sudah menjadi Allah, maka dia bilang man ya'bud wa man yu'bad, ainal abi wa ainal ma'bud, mana yang beribadah, mana yang diibadati. Oleh sebab itu dia sabit, dia tidak menunaikan syariat Islam lagi. Salat tidak, puasa tidak, halal haram baginya semuanya sama. Maka orang ini jelas-jelas dihukum keluar dari Islam oleh para ulama di zamannya dan yang setelahnya. Demikian juga yang diriwayatkan daripada Jalaluddin Ar-Rumi dan sebagainya, Al-Farabi, mereka yang berpemahaman hulul wal ittihad ini. Padahal Allah menyebutkan
dirinya di alal arsh, di atas arsh. Tapi susahnya orang menerima ini. Allah yang mengatakan, Rasul menyebutkan, dan para ulama di zaman as-salaf ijma' akan makna itu, tapi hari ini jadi perdebatan panjang karena mereka memakai rumus manusia atau makhluk untuk mengukur al-khaliq. Sebab dalam bahasa kita kan kalau di atas berarti menempati yang di bawahnya, itu kan makhluk. Al-khaliq tentu berbeda, tidak mesti dia menempati, tidak mesti dia membutuhkan. Kalau kita katakan mesti, berarti hukum kita, hukum alam. Allah itu bukan alam. Hukum makhluk, Allah itu bukan makhluk. Jadi yang benar adalah Allah itu di atas arasnya, di atas langit ketujuh, dan itu yang dikabarkan oleh Allah sendiri tentang dirinya, dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam ribuan hadisnya, baik secara tekstual maupun kontekstual, baik secara implisit maupun secara eksplisit, semuanya disebutkan bahwa Allah di atas. Yang kedua, kondisional. nah, ya, Ya, lanjut Ustaz. lanjut. Baik. Pertanyaan yang kedua tentang ada yang merasa bahwa surga itu seolah-olah khusus untuk laki-laki saja, khusus laki-laki saja. Ini orang belum pernah merasa masuk surga, memang patut dia begitu, dan belum mengenal surga. Sama dengan orang yang mengatakan Al-Quran itu turunnya kan di Arab, ya, turunnya di Arab, maka ceritanya surga itu banyak sungai-sungai, banyak pohon-pohon. Coba kalau seandainya turunnya Al-Quran di Bukit Tinggi, katanya, pasti ceritanya tentang kios-kios, los-los, tempat menggalih. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Ini orang memang tak beriman pada apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya SAW, walaupun mengaku beriman. Di dalam hatinya mungkin ada kemunafikan. Kalau jujur, walaupun kita orang Bukit Tinggi, walaupun kita orang Padang Panjang atau orang Brastagi atau tempat-tempat yang sejuk lainnya, kalau ada dua rumah ditawarkan ke kita dengan harga yang sama, satu depannya kosong tak apa-apa, atau mungkin ada kios kecil, ya, depannya, yang satu lengkap dengan taman air mancurnya, parkir luasnya, orang yang normal pasti milih yang ada tamannya, sekalipun dia sudah biasa tinggal di tempat-tempat yang indah, pasti dia akan pilih itu. Itu sudah tabiat manusia, kecuali yang rusak pikirannya, rusak tabiatnya. Nah, kenapa dikatakan tadi bahwa khusus untuk laki-laki? Karena memang beritanya tentang bidadari. Iya kan, berita tentang bidadari, dan bidadari ramai pula, banyak pula dayang-dayangnya. Akhirnya para ibu-ibu merasa cemburu karena dia mengukur surga masih dengan ukuran dunia, Pak. Kan dia masih di dunia sekarang. Akan lain cerita nanti kalau dia masuk ke surga itu, dan bertemu dengan suaminya juga masuk surga, bertemu sama anaknya juga di surga. Ma'asyal kiram dirahmati Allah, akan lain cerita. Masalahnya dia belum masuk ke dalamnya. Sebab kalau sudah berhasil masuk, semua penderitaan itu hilang. Dalam hadis disebutkan, didatangkan nanti di akhirat itu orang yang paling bahagia di dunia, tapi jadi ahli neraka. Lalu dicelupkan, hadis riwayat Muslim, dicelupkan ke dalam neraka satu celupan saja, ibaratnya dilewatkan gitu. Lalu ditanyakan kepadanya, hal ra'aita khairan qat, pernah tak kamu bahagia di dunia? Ini orang paling bahagia di dunia nih. Saya tidak tahu siapa di antara kita nih yang paling kaya, yang paling mewah, yang semuanya, tapi tidak masuk surga, bahagia duniawi saja. Ternyata masuk neraka, dicelupkan secelupan, itu membuatnya lupa dengan seluruh kenikmatan itu.
dan didatangkan pula orang yang paling rendah derajat surganya, tapi di dunia dulu paling menderita. Siapa paling melarat itu saya juga nggak tahu ya, tapi Allah Maha tahu. Hambanya yang paling melarat, yang paling susah hidupnya, sempit kehidupannya, tetapi karena kesabarannya Allah balas dengan surga. Lalu sebelum dia kan dicelupkan ke dalam surga satu celupan, lalu ditanyakan, hal ra'aita bu'san qat, apakah kamu melihat atau pernah merasakan penderitaan selama ini? Jawabannya, la ya Rabb, tidak pernah. Hilang seluruh penderitaan itu. Jadi bilang sama ibu ini yang mengatakan tidak yakin surga itu untuk perempuan, tidak nikmat bagi perempuan, nanti cemburu, ibu sekarang pakai bahasa dunia, bukan bahasa akhirat. Besok tidak ada cemburu lagi, tidak ada cemburu. Di dunia saja kita sudah lihat orang-orang. Saya punya teman, masya Allah, berpoligami, istrinya 3, pernah sekamar pula, satu istrinya 3, satu istrinya 4, 2, saya sendiri 1. Mereka saling gurauin saya. Mereka bisa karena saling mencintai di antaranya, ketiga-tiganya akur, tidak ada kok masalah. Sekarang kan kita yang dikemukakan adalah rasa sakit hati, cemburu ini, sehingga nanti terbawa pula ke akhirat. Insya Allah kalau bisa menghilangkan itu di dunia, di akhirat akan lebih dihilangkan Allah. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Semua penyakit hati, cemburu, hasad, dengki, iri, riya, ujub, semua yang merusak hati itu Allah cabut semuanya. Karena itu kan ada di dunia saja, di dunia sebagai ujian, di akhirat tinggal menikmati. Mudah-mudahan para ibu tidak pesimis untuk masuk surga ya, walaupun yang bunyi selalu menjanjikan untuk laki-laki. Kan ibu juga perlu juga laki-laki, perlu suami juga nanti. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Pokoknya kalau sudah masuk tinggal nikmat, tidak ada yang tidak nikmat. Nikmatnya mala ain ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata. Silahkan pergi ke tempat yang terindah di dunia hari ini, dan surga jauh daripada apa yang pernah dilihat itu. Silahkan baca berita tentang keindahan alam di dunia hari ini, ingat surga jauh daripada itu. Bayangkanlah keindahan yang bisa tuan-tuan dan perempuan bayangkan, dan surga jauh lebih daripada itu keindahannya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau ada ibu-ibu, tidak usah khawatir ya, insya Allah surga punya peluang sama ya, punya peluang sama untuk masuk ke dalamnya. Cuman memang subhanallah, manusia yang namanya wanita itu memang lemah dibanding laki-laki dalam berazam. Adam dulu juga gara-gara yang perempuan juga, makanya perempuan tidak disuruh berperang, sebab kalau berperang cepat ketahuan tempat sembunyi kita ya, lewat senapang dia bermekik dulu, pekiknya lebih duluan daripada apa, akhirnya ketahuan dan terdeteksi keberadaan kita. Makanya wanita dalam Islam tidak wajib berjihad, laki-laki saja. Bahkan wanita tidak wajib mencari nafkah. Makanya wanita itu kalau punya uang, punya penghasilan, dia tambah banyak terus. Kalau dia bersuami, dia tidak punya kewajiban bernafkah, kecuali di negeri yang tidak tegak syariah seperti negeri kita hari ini, yang kadang-kadang tidak sejarang suami dinafkahi oleh istrinya, sehingga ketika terjadi cekcok suami diusir dari rumahnya. Kesian. 6. Ini pertanyaan. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban dari rekan-rekan kita. Ini berhubung waktu juga lewat jam 3 Ustaz. Mungkin pertanyaan kita dulu, kita berikan kesempatan untuk 2 pertanyaan Ustaz ya. Iya. Silakan Ustaz, mungkin pada rekan-rekan yang bisa menjawab boleh nanti tangan atau seperti apa, tanya boleh langsung. Silakan Ustaz diberikan pertanyaan, 2 pertanyaan Ustaz. Apa? Boleh Ustaz diberikan 2 pertanyaan buat rekan-rekan kita. 2 pertanyaan lagi? Iya. Oh ya, silakan, asal yang sulit-sulit lah. Ustaz, mungkin untuk kuis Ustaz. Ustaz bisa memberikan pertanyaan kepada rekan-rekan kita.
Ah, nanti rekan-rekan bisa akan kita kuis saya yang berikan pertanyaan gitu. baik. Baik. Tadi sudah kita sebutkan bahwa generasi sahabat itu generasi yang semuanya masuk surga. Sekarang pertanyaannya, siapa yang disebut dengan sahabat itu? Baik, rekan-rekan semua, siapa yang bisa menjawab silakan dengan tangan. Pak Jer ya, Pak ya. Ya, siapa Pak Arif Ismet ya? Arifis, Masya Allah. Oke, silakan Pak Arif. Iya Pak Ustadz, sahabat Nabi adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi, masa Nabi berjuang dan berdakwah dan wafat dalam keadaan Islam. Ya Pak Ustadz. Ya, beriman kepada Nabi ya, bukan hanya bersamanya, beriman kepadanya. Dan orang-orang yang hidup bersama Nabi, kemudian di masa Nabi berjuang, berdakwah dan wafat dalam keadaan Islam. Masya Allah. Nah, betul. Betul, Ustaz. Ya, Betul Ustaz ya. ya. Alhamdulillah. Satu pertanyaan lagi, 3 kuisnya Ustaz. Baik. Sesungguhnya surga itu tanahnya sangat subur. Tadi dalam pertemuan Nabi Ibrahim dengan Nabi kita Muhammad SAW, dia menyebutkan tanamannya ada 4 tadi. Ada yang bisa menyebutkan? Kalau rajin-rajin kita menanamnya, semakin banyak tumbuhan kita di surga nanti. Dan dia kalimat-kalimat yang paling dicintai Allah. Yo, silakan rekan-rekan semua yang bisa jawab pertanyaan dari Ustaz. Apa tanaman-tanamannya? Yo, rekan-rekan semua ada yang bisa jawab, mungkin bisa menjawab ya? Mungkin ibu-ibu ada yang jawab dia. Ya, ibu-ibu. Biar nanti tidak bilang lagi surga khusus untuk laki-laki. Nah. Iya. Bu Dewi Intan juga, Bu Devi, Bu Niza mungkin bisa aja jawab. Izin ya, siapa? Rekan kita, boleh dijawab pertanyaannya. Oh ini ada jawaban dari Bu Niza nih Pak Ustadz. Jawabannya Gaharu Cendana dan Bidara Ustadz. Subhanallah. Gaharu Cendana dan Bidara dari Bu Liza ini. Gimana Ustaz jawabannya? Enggak, kita nak menanamnya dari sekarang. Apa yang harus kita ucapkan? Ya, mungkin siapa rekan lain? Ucapan apa yang mungkin kita bisa sampaikan? Saya Bang Ferry. Baik, Pak Hudri silakan. Akbar, Masya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar. Betul. Jadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak baca itu setiap hari, setiap saat. Insya Allah semakin banyak tumbuhan di surga kita. Terima kasih, jazakumullah khairan. Baik Ustaz, alhamdulillah jawaban kuis sudah sesi 4 sudah berakhir. Alhamdulillah kita ucapkan barakallahu fikum jami'an kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajian Islam pada kali ini, pekan pertama 9 Ramadan 1443 Hijriah. Insyaallah taala apa-apa yang telah disampaikan Ustaz terkait mencetak generasi Islami yang merindukan surga bisa kita resapi, kita amalkan dan bisa mencetak anak-anak kita ataupun generasi-generasi selanjutnya yang merindukan surga. Barakallahu fikum jami'an Ustaz. Wa fikum atas kehadirannya. Insyaallah kita bertemu di Ramadan selanjutnya insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Pada rekan-rekan kita ucapkan juga jazakumullahu khairan, terima kasih banyak atas partisipasi rekan-rekan semua yang telah hadir. Alhamdulillah pada kali ini ada 26 partisipan. Masya Allah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini demikian aja yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini.
Barakallahu fiikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.